Asteris selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1086-1090. Bab 1086 semuanya sudah siap pada hari tahun baru milenium. Wind and Rain Electronics dan Philips mengadakan peluncuran produk akbar. Mereka memperkenalkan model ponsel terbaru mereka dengan fungsi kamera. Ponsel ini berukuran hampir 2 kali lipat dari ponsel terakhir Wind and Rain, Palm Tracer, dan menggunakan kamera 300.000 piksel dengan zoom digital 3 kali 256 warna pada layar 2,1 inci. Desain ini menunjukkan perbedaan antara ponsel Wind dan Rain dengan ponsel lainnya. Tidak ada yang menyangka sebuah ponsel bisa mengambil gambar. Ini adalah yang terbaik yang dapat dilakukan Wind and Rain Electronics. Di lab penelitian mereka memiliki layar warna yang lebih baik, layar lebih besar, piksel kamera lebih tinggi, Namun fitur tersebut belum bisa diproduksi secara massal, dan belum bisa diperkenalkan ke pasar. Jika Feng Yu tidak membeli beberapa teknologi yang dipatenkan dari Kodak, ponsel ini mungkin harus menunggu 1 tahun lagi. Insinyur di Wind and Rain Electronics akan kesulitan memahami teknologi kamera digital. Ponsel ini merupakan ponsel dengan fungsi kamera pertama di dunia. Di masa mendatang, ketika ponsel berkamera menjadi populer, ponsel angin dan hujan akan tercatat dalam sejarah. Ini sangat penting untuk angin dan hujan. Mereka dapat menambahkan slogan ke semua iklan masa depan mereka. Penemu dan produsen ponsel kamera pertama di dunia. Ini berarti semua merek ponsel lain meniru angin dan hujan. Tentu saja, Feng Yu telah mencoba menggunakan ponsel ini, dan dia merasa kualitasnya terlalu buruk. Ini bagus untuk memotret dalam jarak dekat, tetapi jika objeknya jauh atau dalam pencahayaan yang buruk, kualitasnya sangat buruk. Semua foto yang diambil hanya cocok untuk dilihat sendiri oleh pengguna. Namun jika pengguna menggunakan fitur ini untuk pamer, itu sudah cukup. Meski kualitas gambarnya buruk, tapi ini adalah ponsel kamera pertama di dunia. Feng Yu tidak menyangka penjualan ponsel ini bagus, dan yang dia inginkan hanyalah menarik perhatian konsumen. Model selanjutnya akan memiliki peningkatan pada tampilan, kamera, sistem operasi, Dalam 2 tahun lagi, ponsel kamera akan menjadi ponsel mainstream. Setelah ponsel ini diluncurkan, Wind and Rain Electronics menarik perhatian semua produsen elektronik konsumen dan produsen kamera digital. Kedua produk ini bisa digabungkan, dan dari reaksi konsumen, mereka menyukainya. Jadi, semua produsen ponsel mulai melirik produksi ponsel kamera. Wind and Rain Electronics baik-baik saja, tetapi Microsoft dan perusahaan lain sedang dalam masalah. Harga saham Microsoft dan perusahaan lain mulai turun dan tidak menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Bahkan ketika Microsoft mengumumkan akan memperkenalkan sistem operasi baru, harga sahamnya masih belum pulih. Gugatan anti-monopoli Microsoft masih berlangsung, dan tidak terlihat bagus untuk mereka. Yang menggugat Microsoft ingin perusahaan itu dipecah untuk menurunkan pengaruhnya. Dan inilah yang tidak ingin dilihat Bill Gates. Microsoft saat ini memiliki 4 kategori produk utama: sistem operasi, pemutar media, browser web, dan perangkat lunak perkantoran. Setiap produk mendatangkan keuntungan tinggi bagi Microsoft. Mereka masih memiliki satu lagi perangkat lunak perpesanan instan sekarang. Di antara produk tersebut, perangkat lunak perkantoran yang tidak dijual dalam satu paket, namun sistem operasi, media player, web browser, dan instant messenger, semuanya diduga dijual secara bundel. Menjual produk ini secara bundel dianggap memonopoli pasar karena mencegah persaingan. Ketika harga saham Microsoft jatuh, dan gugatan antitrust menjadi sorotan, media melaporkan bahwa Feng Yu menjual sahamnya karena menurutnya Microsoft akan kalah dalam gugatan tersebut. Para investor yang memegang saham Microsoft mulai khawatir. Jika Microsoft harus berpisah, maka harga saham mereka akan anjlok. Meskipun harga saham mungkin pulih di masa depan, mungkin juga tidak pulih. Para investor akan menderita kerugian besar jika saham Microsoft tidak pulih. Beberapa media memuji Feng Yu sebagai investor yang bijaksana dan rasional dan selangkah lebih maju dari yang lain. Banyak perusahaan perangkat lunak dan beberapa perusahaan perangkat keras mengkritik Microsoft karena memaksa mereka menggunakan sistem operasi Microsoft. Selain AS, perusahaan dari Eropa, Jepang, dan banyak negara lainnya mulai menuntut Microsoft atas anti-monopoli. Namun,
Microsoft tidak digugat di China. Tampaknya tidak ada yang peduli jika Microsoft memonopoli pasar karena Microsoft tidak memonopoli pasar Cina. Sistem operasi Microsoft tidak dibundel dengan produk lain di China. Mereka menjual sistem mereka dengan harga yang sangat rendah. Lenovo juga siap memperkenalkan sistem operasi tipe baru dalam 2 tahun ke depan. Ini akan kompatibel dengan sistem operasi Microsoft dan akan memiliki peningkatan gratis. Sistem operasi baru ini akan mendorong Microsoft keluar dari pasar Cina. Bahkan ketika harga eceran sistem operasi Microsoft adalah yang terendah di Cina dibandingkan dengan negara lain di dunia, masih banyak orang Cina yang menggunakan versi palsu. Microsoft tidak takut membayar denda yang besar, tetapi mereka takut pengadilan memerintahkan penghentian model penjualan bundel mereka. Microsoft sudah memonopoli sistem operasi dan hampir memonopoli perangkat lunak perkantoran. Sekarang, Microsoft ingin memonopoli pemutar media, browser internet, dan perangkat lunak pengiriman pesan instan untuk mendapatkan keuntungan dari iklan di dalamnya. Begitu suatu produk mendapat monopoli di pasar, itu akan mendatangkan keuntungan yang tinggi. Jika 4 atau 5 produk dapat memonopoli pasar, keuntungan Microsoft akan menjadi beberapa kali lipat lebih tinggi. Saat rumah bocor, hujan terus turun sepanjang malam. Inilah yang dirasakan Microsoft sekarang. Meskipun harga saham perusahaan lain belum pulih ke puncak, mereka telah berhenti jatuh. Hanya harga saham Microsoft yang terus turun. Daftar miliarder kurang dari Forbes lebih besar dari terbaru sudah keluar. Bill Gates masih duduk di posisi pertama dengan 79 miliar dolar Amerika Serikat. Ini jauh dari apa yang dia harapkan 90 miliar dolar Amerika Serikat. Feng Yu masih di posisi kedua, dengan 53 miliar dolar Amerika Serikat. Oh, ini berdasarkan perkiraan. Feng Yu juga telah menciptakan keajaiban. Semua orang dalam daftar memiliki saham perusahaan terdaftar dalam jumlah besar dan masuk dalam daftar berdasarkan nilai saham mereka. Tetapi perusahaan Feng Yu yang paling menguntungkan tidak terdaftar, dan dia masih bisa mendapatkan tempat kedua. Banyak orang berspekulasi jika perusahaan Feng Yu yang paling menguntungkan terdaftar, berapa kekayaan sebenarnya. Saat semua orang mendiskusikan hal ini, Feng Yu diam-diam membuang semua saham Yahoo-nya dan menyebabkan harga saham Yahoo jatuh. Apa yang tersisa adalah pengadilan untuk mendenda Microsoft, dan itu akan menyebabkan semua harga saham perusahaan teknologi anjlok. Bab 1087 bertemu Allen lagi. Feng Yu tidak peduli dengan keadaan buruk Microsoft, dan dia muncul di depan umum lagi di AS. Sekali lagi, Feng Yu muncul di La Win and Rain Arena untuk menonton pertandingan timnya. Tahun ini, tim angin dan hujan mendapatkan 2 wajib militer. Salah satunya adalah Wang Zizi, dari China, dan yang lainnya adalah Manu Ginobili, dari Argentina. Feng Yu telah menggunakan koneksinya untuk mendapatkan Wang Zizi dari timnya saat ini. Dia akan menjadi pengganti Rodman, dan Manu Ginobili akan tetap berada di Eropa untuk berlatih. Pada draft putaran pertama, tim angin dan hujan mendapatkan pemain bernama Meta Sandifordartes, dan pemain bernama Andrei Kirilenko. Kirilenko segera bertanya kepada Andrei Kirilenko dari Feng Yu, karena dia mengatakan pemain ini adalah rekan senegaranya, dan dia akan merawatnya. Meta Sandifordartes dan pemain lain yang kontraknya hampir habis ditukar dengan Hakim Olajuwon dari Rockets. Hakim Olajuwon tidak lagi dalam kondisi puncaknya dan didera cedera. Atau yang lain, Rockets tidak akan melepaskannya. Tapi Feng Yu masih bersikeras menyelesaikan perdagangan ini, karena tidak ada penyerang tengah yang lebih baik di pasar. Pemain yang ditargetkan Feng Yu tidak untuk dijual, atau tim ingin menukar pemain dengan Carter atau Purse. Kedua pemain ini dapat menarik penggemar dan akan menjadi pilar tim. Feng Yu tidak akan pernah menukarnya dengan pemain lain. Kebetulan, Rockets akan membangun kembali tim mereka, dan kedua belah pihak menyetujui perdagangan tersebut. Meskipun gaji tim angin dan hujan telah meningkat, Feng Yu tidak keberatan. Dia hanya ingin timnya berkembang dan memainkan pertandingan yang menarik. Setelah Hakim Olajuwon bergabung dengan tim Win and Rain, dia segera menjadi kakak di ruang ganti dan dapat menjaga Rodman. Dia memiliki banyak pengalaman dan dapat berbagi dengan anak-anak muda lainnya. Tim angin dan hujan saat ini menggunakan 2 strategi utama. Para pemain tim utama adalah Olajuwon, Rodman, Purse, Carter, dan Billups. Mereka adalah pemain utama tim. Purse dan Carter adalah pemain eksplosif, sedangkan Olajuwon adalah pendukungnya. Billups kuat dalam pertahanan, dan dengan adanya dia, pertahanan strategi ini akan lebih baik. Pemain pengganti: Mobley, Lewis,
Alston juga merupakan pemain ofensif yang cepat dan dapat dengan mudah bermitra dengan Pers, Carter, atau Wang Zizi. Sebelum pertandingan All-Star tahun ini, tim Lawin and Rain berada di posisi ke-6 Divisi Barat. Peringkat mereka mengejutkan banyak ahli. Tim ini dibangun kembali tahun lalu, dan mereka berhasil memasuki babak playoff di tahun kedua. Banyak tim meremehkan tim angin dan hujan. Mereka merasa ini adalah tim yang penuh dengan pemain muda dan pemain tua dan cedera. Meski lolos ke babak playoff, mereka juga akan tersingkir di babak pertama. Dua tim yang paling belak-belakan melawan tim angin dan hujan adalah Lakers dan Portland Trail Blazers. Lakers tidak senang dengan angin dan hujan karena mereka berasal dari kota yang sama dan berbagi arena yang sama. Bahkan penggemar mereka juga sama. Itu sebabnya mereka memiliki persaingan yang ketat. Tahun ini, Lakers tampil sangat baik karena Shaq. Mereka saat ini menempati posisi pertama di Divisi Barat, dan target mereka adalah juara umum. Portland Trail Blazers menentang angin dan hujan karena Paul Allen. Permusuhannya dengan Feng Yu telah mencapai level lain setelah Feng Yu menjual saham Microsoft miliknya. Media menggambarkan hubungan antara Feng Yu dan Paul Allen sebagai api dan air. Beberapa media bahkan membeberkan bahwa Feng Yu membeli tim basket karena bertaruh dengan Paul Allen. Feng Yu akan membeli tim paling buruk di NBA dan membangunnya kembali untuk mengalahkan Blazers. Di pertemuan sebelumnya, Win and Rain menang melawan Blazers. Dan kali ini, Paul Allen mengumumkan bahwa mereka kembali untuk membalas dendam. Setelah Feng Yu bertanya kepada pelatih Karl, dia memberi tahu media. Angin dan hujan akan mengalahkan Blazers lagi. Selama pertandingan ini, Olajuwon yang selalu bermain sekitar 20 menit bermain selama 35 menit. Pada akhirnya, angin dan hujan menang 107-91. Selama konferensi setelah pertandingan, Olajuwon menambahkan garam ke luka Blazers. Jangan sampai kita bertemu di babak playoff. Kalau tidak, kalian semua bahkan mungkin tidak bisa melewati babak pertama. Olajuwon juga tidak senang dengan Rockets karena menukarnya. Dia ingin membuktikan bahwa dia masih bisa mendominasi pengadilan. Paul Allen sangat marah saat melihat Feng Yu yang tersenyum. Jika Feng Yu tidak menjual saham Microsoft miliknya, harga saham tidak akan jatuh. Setelah pertandingan, Feng Yu pergi untuk menghentikan kepergian Paul Allen. Paul, sudah lama. Apa kabarmu? Paul Allen merasa ingin mencekik Feng Yu dan membentaknya. Harga saham Microsoft telah jatuh. Dan Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya. Tim saya baru saja kalah dari tim Anda. Bagaimana menurutmu? Ini seperti memotong seseorang dengan pisau dan menaburkan garam di atasnya. Paul Allen mengeluarkan suara keras, huff, dan mencoba untuk pergi. Dia tidak ingin berbicara dengan Feng Yu. Paul. Kita sudah lama saling kenal. Dan aku harus menjamumu saat kamu datang kelak. Biarkan aku mentraktirmu makan malam. Oke. Bentak Paul Allen. Aku tidak akan makan denganmu. Paul Allen teringat pengalaman tidak menyenangkan di Tiongkok ketika Feng Yu menyebutkan makan malam. Kalau begitu bagaimana dengan kopi? Kita bisa membicarakan Microsoft sambil minum kopi. Paul Allen sangat marah. Kamu tidak ada hubungannya dengan Microsoft lagi. Dan tidak ada yang perlu kita bicarakan. Feng Yu mencoba mempermalukanku. Saya tidak akan pernah memberinya kesempatan ini. Feng Yu mengangkat bahunya. Itu berarti Microsoft akan kalah dalam gugatan. Oh, kapan Microsoft akan meluncurkan sistem operasi baru? Apa hubungannya denganmu? Tentu saja. Saya pemegang saham Lenovo Group. Dan kontrak Lenovo dengan Microsoft masih 1 tahun. Feng Yu tersenyum. Maka Liu Chuanzi juga harus bertanya. Juga. Microsoft tidak akan kalah dalam gugatan. Paul, kami adalah mitra sebelumnya. Dan ini saran untukmu. Jual saham Microsoft Anda dengan cepat dan investasikan pada hal lain. Harga saham Microsoft tidak akan naik. Feng Yu menyarankan. Dengan tulus. Lelucon yang luar biasa. Siapa Anda untuk memberi saya nasihat? Apakah menurut Anda saya membutuhkan Anda untuk mengajari saya kapan harus memegang atau menjual saham saya? Saya meninggalkan. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan dengan Anda. Setelah Paul Allen pergi, Feng Yu tersenyum. Terlepas dari apakah Paul Allen menjual atau memegang saham Microsoft, harga saham akan tetap anjlok. Jika Paul Allen menjual sahamnya, itu akan mempercepat kehancuran saham Microsoft, dan asetnya akan menyusut. Tapi jika dia tidak menjual sahamnya, asetnya akan tetap menyusut. Tidak peduli apa yang dilakukan Paul Allen, dia akan menderita kerugian besar. Kehancuran pasar AS telah dimulai.
Mungkin saya bisa mempercepatnya. Bab 1088 Gelembung Pecah. Hakim telah menemukan Microsoft telah melakukan monopoli. Dan ini berarti Microsoft akan ditampar dengan denda yang besar dan mempertaruhkan perpisahan. Pada hari yang sama, banyak lembaga keuangan melihat Nasdaq Composite telah melampaui 5.000 poin. Itu telah meningkat lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Lembaga keuangan melihat Microsoft akan kalah dalam persidangan. Perusahaan yang berhubungan dengan Microsoft akan terpengaruh. Jadi, mereka memutuskan untuk menjual saham tersebut. Pada saat yang sama, beberapa pemegang saham perusahaan teknologi juga mulai menjual sahamnya. Dan mengakibatkan Nasdaq Composite turun 5% hari itu. Tentu saja, kejatuhan juga ada hubungannya dengan Feng Yu. Feng Yu, Kirilenko, dan Furonki membuang sisa saham mereka bersama pada hari ini. Feng Yu, Kirilenko, dan Furonki terkejut saat mengetahui ada orang lain yang memanipulasi pasar. Ketika mereka mempersingkat komposit Nasdaq, mereka melihat seseorang telah membangun portofolio posisi pendek sebelum mereka. Kemarin, ketika komposit Nasdaq mencapai puncak baru, seseorang telah mulai membangun portofolio short position. Bagaimana mereka bisa begitu yakin bahwa Nasdaq Composite akan jatuh? Kecuali orang ini memiliki informasi orang dalam dari lembaga keuangan akan membuang saham Microsoft, Cisco, Dell. Seberapa berpengaruh orang ini memiliki koneksi dengan begitu banyak lembaga keuangan? Feng Yu berpikir sejenak dan merasa hanya satu orang yang bisa melakukan ini. Soros dari Quantum Fund. Hanya Soros yang berani melakukan hal seperti itu dan memiliki akses informasi orang dalam dari lembaga keuangan. Juga, mempersingkat pasar adalah modus operandinya. Feng Yu tidak bisa mengkonfirmasi ini, tapi dia tidak peduli. Dia dan kawan-kawan sudah mulai membangun portofolionya ketika Nasdaq Composite mencapai 5.000 poin. Meski tidak menggunakan leverage yang tinggi, dari kinerja pasar hari ini, besok akan terjadi panic selling, dan indeks saham akan semakin anjlok. Uji coba Microsoft adalah percikan api yang menyulut api. Setelah Feng Yu menjual saham Microsoft miliknya, harga saham Microsoft berhenti naik. Namun, harga saham perusahaan lain masih melonjak gila-gilaan. Sebagian besar perusahaan yang harga sahamnya melonjak gila-gilaan masih belum menghasilkan keuntungan. Pengeluaran mereka lebih besar dari pendapatan mereka, dan harga saham mereka meningkat lebih cepat dari Microsoft. Perusahaan ini menghasilkan keuntungan yang tinggi. Perusahaan-perusahaan itu hanya menjual kreativitas dan konsep mereka, dan tidak ada yang tahu konsep mereka akan terwujud. Ini seperti judi. Jika investor memenangkan taruhan, mereka akan mendapatkan keuntungan yang tinggi. Mengenai kalah taruhan, para investor itu tidak pernah mengira akan kalah. Selama 2 tahun berturut-turut, perusahaan investasi modal Ventura telah banyak berinvestasi di perusahaan teknologi. Ulasan mereka tentang perusahaan teknologi ini menjadi longgar, dan semua orang ingin mendapat untung dengan mendaftarkan perusahaan ini. Ada yang mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan itu tidak ada hubungannya dengan percobaan Microsoft karena laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang terdaftar itu menunjukkan sebagian besar perusahaan merugi. Ini adalah peringatan bagi banyak investor. Tidak semua perusahaan yang terdaftar akan menguntungkan. Aset perusahaan teknologi itu mungkin meningkat, tetapi mereka membelanjakan uang yang mereka kumpulkan dari pasar saham. Gambaran indah yang dilukis oleh perusahaan teknologi itu terlalu jauh. Dan banyak dari perusahaan teknologi ini telah menghabiskan uang yang mereka peroleh dari pasar saham dan investasi modal Ventura. Tapi mereka masih membuat kerugian. Perusahaan menggunakan uang dari investor untuk mengakuisisi dan bergabung dengan pesaing mereka, memperkenalkan layanan baru, dan mempromosikan merek mereka. Tindakan perusahaan teknologi ini membentuk gelembung. Dan para bos tidak pernah mempertimbangkan mengapa dan bagaimana perusahaan mereka bisa begitu berharga. Bagaimana Yahoo bisa bernilai lebih dari 100 miliar dengan produknya? Berapa keuntungan tahunan Yahoo? Ini adalah jurang maut. Siapa yang masih berani menginvestasikan uang mereka ke dalamnya? Banyak orang merasa rilis laporan keuangan perusahaan-perusahaan ini telah memicu pecahnya bubble. Desas-desus lain adalah bug milenium akan menyebabkan kekacauan dengan perusahaan teknologi, dan perusahaan harus mengeluarkan dana mereka untuk memperbaiki masalah ini. Dengan demikian, meningkatkan tekanan keuangan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Ada pendukung segala macam teori. Namun, terlepas dari alasannya, Nasdaq Composite anjlok, dan perusahaan terkait teknologi paling terpukul.
Feng Yu memiliki metode perhitungan lain untuk menghitung tingkat pengembalian sebenarnya dari saham Nasdaq tersebut. Sejak awal tahun 1998, tingkat pengembalian aktual di Nasdaq kurang dari 3%. Pengembalian lebih rendah dari obligasi dan lebih rendah dari yang diharapkan 6,5%. Beberapa peneliti merasa semua saham setidaknya 7% lebih tinggi dari nilai wajarnya. Itu berarti saham Nasdaq dinilai terlalu tinggi, terlepas dari Microsoft, IBM, atau Dell. Semuanya adalah kegembiraan yang tidak rasional. Tapi sekarang, gelembung internet telah meledak, dan harga saham perusahaan yang dinilai terlalu tinggi ini telah anjlok dan akan sangat terpukul. Saham Nasdaq mulai anjlok gila-gilaan dan mulai mempengaruhi saham NYSE untuk jatuh. Banyak perusahaan yang tidak terkait juga terlibat. Sebuah rumor dimulai, mengatakan pasar saham akan ambruk lagi. Bahkan Microsoft, IBM, dan perusahaan blue chip lainnya tidak dapat menghentikannya. Oleh karena itu, semakin banyak orang mulai panik dan mencoba membuang sahamnya, membentuk lingkaran setan. Semakin banyak orang menjual saham mereka, semakin cepat harga saham jatuh. Semakin cepat harga saham turun, semakin banyak orang akan menjual. Dalam seminggu, Nasdaq Composite turun hampir 10%. Ini adalah penurunan terbesar dalam lebih dari 1 dekade. Dampak dari kehancuran pasar saham ini menyebar ke seluruh dunia, dan semua pasar saham utama terpengaruh. Paul Allen sekarang menyesal. Jika dia tahu harga saham Microsoft akan terus turun, dia juga akan menjual sebagian sahamnya terlebih dahulu. Dia masih memiliki banyak saham non-voting, dan bahkan jika dia menjualnya, itu tidak akan mempengaruhi statusnya di perusahaan. Paul Allen merasa dia seharusnya menginvestasikan uangnya di tempat lain. Berapapun keuntungannya, itu akan lebih baik daripada melihat asetnya menyusut setiap hari. Tapi kejatuhannya tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Selain Microsoft, IBM, Dell, dan perusahaan multinasional lainnya mengadakan rapat direktur setiap hari untuk memikirkan cara menyelamatkan perusahaan mereka. Setiap orang berusaha menghentikan harga saham mereka jatuh. Meski harga saham anjlok, namun tidak mempengaruhi operasional perseroan. Namun akan berpengaruh pada branding perusahaan, reputasi, pemegang saham, Ketika harga saham turun maka aset pemegang saham juga akan menyusut. Semua orang bingung. Bagaimana gelembung internet tiba-tiba meledak? Bab 1089 harga saham meningkat, bos. Ini undangan dari media. Apakah Anda akan menolak mereka? Ralph meletakkan setumpuk dokumen dengan rapi di atas meja Feng Yu. Saya tidak tertarik. Jika Anda tertarik, Anda dapat hadir atas nama saya. Feng Yu tertawa. Pandangan ke depan investasi saya tidak cukup baik untuk menghadiri wawancara. Semua yang saya miliki sekarang diberikan oleh Anda. Ralph menjawab dengan rendah hati. Baiklah. Semua orang tahu Anda adalah wakil CEO Win and Rain Holdings. Tidak apa-apa jika Anda ingin menjadi pusat perhatian. Pemuda mana yang tidak ingin menjadi sorotan? Feng Yu menepuk pundak Ralph. Sudut bibir Ralph berkedut. Pemuda, bos. Anda jauh lebih muda dari saya. Ralph telah menetapkan Feng Yu sebagai panutannya dan bertekad untuk belajar darinya. Meskipun dia tahu dia tidak akan pernah bisa lebih baik dari Feng Yu, semua yang dia pelajari akan bermanfaat baginya di masa depan. Bos, beberapa wawancara adalah wawancara telepon, dan Anda tidak perlu menunjukkan wajah Anda. Apakah kamu tertarik? Mereka berasal dari media yang terhormat, tanya Ralph. Wawancara telepon. Feng Yu sedikit tertarik. Media apa itu? New York Times, Wall Street Journal, The Times, dan beberapa stasiun TV seperti CNN. Baiklah. Saya akan menerima wawancara dari CNN. Bantu saya menghubungi mereka. Dan saya akan menyisihkan 10 menit untuk wawancara mereka dalam 1 jam. Feng Yu tiba-tiba berpikir bahwa jika dia memberi Microsoft pukulan lagi sekarang, itu akan memperburuk keadaan. Karena Feng Yu berselisih dengan Microsoft, dia tidak keberatan menjadi sedikit lebih kejam. Adapun kerjasama Box dengan Microsoft, Feng Yu telah mendengar bahwa Paul Allen telah mengusulkan untuk menjual saham mereka. Beruntung bagi Feng Yu, kesepakatannya dengan Microsoft menyatakan bahwa dia akan mendapat prioritas untuk membeli saham dari Microsoft. Hak untuk menghentikan Microsoft menjual saham Box kepada perusahaan yang tidak dia inginkan. Tentu saja, kesepakatan ini bersifat dua sisi. Itu juga berlaku untuk Iowa Little Tyrant. 1 jam kemudian, reporter CNN yang bersemangat menelepon nomor yang diberikan Ralph. Hai,
Apakah Anda Tuan Feng Yu? Ya. Apakah Anda reporter dari CNN? Ten. Feng. Saya Jack. Seorang reporter CNN. Merupakan suatu kehormatan untuk mewawancarai Anda melalui telepon. Feng Yu tahu Jack sangat bersemangat melalui telepon. Hai, Jack. Ten. Feng. Banyak reporter yang ingin tahu mengapa Anda memilih stasiun kami untuk wawancara. Tidak hanya Jack. Staf manajemen yang lebih tinggi dari stasiun TV mendengarkan wawancara dengan penuh perhatian. Mereka juga penasaran mengapa Feng Yu menerima undangan dari stasiun mereka. Karena saya ingat stasiun TV Anda telah membeli hak siar Lawin and Rain Team. Hah? Jack dan manajemen yang lebih tinggi dari stasiun TV mengira Feng Yu akan menyebutkan tentang sejarah panjang, reputasi, peringkat stasiun TV mereka. Namun pada akhirnya, alasannya hanya karena mereka telah membeli hak siar tim bola basket Feng Yu. Untungnya, ini adalah wawancara yang direkam. Dan mereka dapat memotong bagian ini di masa mendatang. Ten. Feng. Ada desas-desus bahwa Anda telah menjual semua saham Microsoft Anda setelah Anda meninggalkan Microsoft. Apakah ini benar? Jack mengajukan pertanyaan yang dia siapkan. Itu benar. Ini benar. Perusahaan saya telah menjual semua saham Microsoft mereka. Bisakah saya bertanya apakah ini terkait dengan Anda meninggalkan Microsoft? Ini adalah pertanyaan tajam. Mengisyaratkan bahwa Feng Yu telah menjual saham Microsoft karena marah. Jika aku mengatakan itu tidak ada hubungannya, apakah kalian semua akan percaya padaku? Tapi sebenarnya, itu tidak ada hubungannya. Tidak peduli apakah saya masih bersama Microsoft atau tidak, saya akan tetap menjual saham Microsoft untuk investasi lain. Bisakah saya bertanya mengapa? Itu adalah Microsoft. Investasi lain apa yang dapat menghasilkan pengembalian yang lebih baik daripada Microsoft? Tanya Jack. Berlebihan. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar bahwa Tuan Buffett sangat dekat dengan Bill Gates. Tapi Tuan Buffett tidak pernah membeli Microsoft atau saham terkait teknologi lainnya. Ini karena dia tahu harga saham-saham ini dinilai terlalu tinggi. Jack sangat gembira. Feng Yu menyiratkan bahwa harga saham Microsoft meningkat. Mantan pemegang saham Microsoft, direktur, dan orang terkaya kedua di dunia, Feng Yu, mengatakan saham Microsoft dinilai terlalu tinggi. Ini pasti berita utama besok. Jack adalah orang yang mewawancarai Feng Yu, dan dia akan terkenal. Bahkan jika Feng Yu tidak berarti dia juga dapat menggunakan bagian dari rekaman itu. Ten. Feng. Dapatkah Anda mengatakan bahwa saham Microsoft dinilai terlalu tinggi? Ya. Kali ini, bukan hanya Jack yang kegirangan. Semua manajemen yang lebih tinggi bersorak dalam hati mereka. Hebat. Ini adalah berita utama yang menghancurkan bumi. Feng Yu telah mengakui bahwa dia merasa saham Microsoft dinilai terlalu tinggi. Ten. Feng. Dapatkah Anda menjelaskan mengapa Anda berpikir demikian? Saya pikir semua harga saham yang berhubungan dengan teknologi semuanya meningkat. Sudahkah Anda membaca laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar tahun lalu? Bahkan laporan keuangan kuartal pertama mereka menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut benar-benar berhutang. Hanya segelintir yang menghasilkan keuntungan. Misalnya, Yahoo. Mengapa saham perusahaan ini begitu berharga? Ini adalah hasil dari para spekulan yang menggelembungkan harga untuk keuntungan mereka sendiri. Jack dan rekan-rekannya semakin bersemangat. Feng Yu baru saja menyerang pemimpin saham teknologi, Microsoft, dan tidak menyerang Yahoo. Apakah dia akan menyerang perusahaan perangkat keras atau produsen PC selanjutnya? Menurut Anda, apakah harga saham pabrikan perangkat keras itu juga dinilai terlalu tinggi? Tanya Jack. Itu benar. Saya juga berpikir begitu. Feng Yu memberi jawaban tegas. Lalu, bisakah kamu memberi contoh? Apakah saya masih perlu memberikan contoh? Lihat saja Nasdaq. Saham perusahaan mana yang paling banyak dibuang sekarang? Dan harga saham mana yang paling banyak jatuh? Mengapa lembaga keuangan dan pialang membuang saham perusahaan ini? Perusahaan teknologi tersebut, dan bahkan beberapa perusahaan blue chip, telah menunjukkan laba tinggi dalam laporan keuangan mereka. Tapi sekali lihat, Anda akan tahu ada beberapa masalah dengan angkanya. Pakar keuangan yang berpengalaman harus tahu perusahaan apa yang saya bicarakan. Feng Yu mengungkapkan beberapa perusahaan memalsukan laporan keuangan mereka. Enron dan MCI Communication adalah kasus penipuan akuntansi yang menonjol. Tentu saja, banyak perusahaan kecil lainnya melakukan hal yang sama, tetapi mereka tidak layak disebutkan. Dalam kehidupan Feng Yu sebelumnya, kedua perusahaan ini akan bangkrut dalam 2 tahun ke depan.
Mereka adalah perwakilan dari penipuan akuntansi perusahaan dan merupakan korban pertama dari meledaknya gelembung internet. Baiklah, saya akan berhenti di sini karena saya masih memiliki sesuatu. Feng Yu tidak membiarkan Jack melanjutkan wawancara dan menutup telepon. Bab 1090 Penipuan Keuangan. Mantan pemegang saham Microsoft, direktur, dan orang terkaya kedua di dunia, Feng Yu, menyatakan bahwa saham Microsoft dinilai terlalu tinggi. Feng Yu mempertanyakan Yahoo. Mengapa kalian semua sangat berharga? Feng Yu menyatakan bahwa harga saham produsen perangkat keras meningkat. Feng Yu menyatakan beberapa perusahaan blue chip sedang memalsukan laporan keuangan mereka. Titik. Tajuk utama surat kabar besar mendapat berita langsung dari CNN. CNN mendapat untung besar dengan menjual informasi ini. Dan wawancara eksklusif mereka dengan Feng Yu membuat peringkat mereka meroket. Tetapi setelah wawancara, telepon Ralph berdering tanpa henti. Bos, apakah kamu benar-benar mengatakan semua itu? Tanya Ralph. Ya, dan saya akan bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Feng Yu menjawab dengan tenang. Tidak masalah jika Anda mengatakan harga saham itu dinilai terlalu tinggi. Tapi Anda menyebutkan bahwa perusahaan blue chip terlibat dalam penipuan akuntansi. Apa yang harus kita lakukan? Ralph panik. Saya tidak salah. Sebuah perusahaan blue chip telah memalsukan laporan keuangan mereka. Feng Yu menjawab. Apa, bos? Bagaimana ini mungkin? Itu adalah perusahaan blue chip. Ralph menatap Feng Yu. Hanya perusahaan yang kuat dan kuat yang dapat dilabeli sebagai perusahaan blue chip. Kenapa tidak mungkin? Saya telah membiarkan anak buah saya menyelidiki secara diam-diam. Meskipun saya tidak memiliki bukti nyata. Begitu kedua orang itu maju, Enron akan bangkrut. Apa? Enron? Benar-benar. Enron baru saja memulai layanan broadband mereka tahun lalu. Dan harga saham mereka meningkat. Harganya lebih dari 60 dolar Amerika Serikat per saham sekarang. Dan saham mereka dicari oleh investor. Feng Yu menatap Ralph. Terus, kalaupun sahamnya banyak dicari investor, apakah itu bisa membuktikan bahwa mereka tidak memalsukan laporan keuangannya? Jika Anda melihat ke dalam perusahaan ini, Anda akan tahu bahwa mereka telah mendirikan banyak perusahaan lepas pantai untuk menghindari pajak dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Alasan lainnya adalah memindahkan dana mereka untuk menutupi kerugian mereka. Pindahkan dana mereka. Anda mengatakan bahwa mereka menggunakan uang mereka sendiri untuk menutupi kerugian mereka dan menggelembungkan keuntungan mereka. Itu benar. Ketika audit dilakukan di salah satu anak perusahaan mereka, mereka akan mentransfer dana mereka ke perusahaan itu untuk menunjukkan keuntungan yang tinggi di akun mereka. Ketika auditor pergi, mereka akan mentransfer dananya. Dengan cara ini, anak perusahaan mereka akan selalu menguntungkan. Tetapi sebenarnya mereka hanyalah cangkang kosong. Bos, haruskah kita menjual saham Enron sekarang? Saat ini terungkap, kita bisa mendapat untung besar. Kata Ralph bersemangat. Anda harus fokus pada negosiasi dengan AMD untuk mengakuisisi saham mereka. Saya tidak akan melupakan kerja keras Anda jika kami mengakuisisi perusahaan ini. Tapi ingat, Anda tidak boleh menggunakan cara ilegal untuk mendapatkan saham mereka. Feng Yu menekankan, jika mereka dapat memperoleh AMD secara legal dan tidak menggunakan metode curang apapun, tidak ada yang akan menghukum mereka di masa mendatang. Bos, saya mengerti. Tapi AMD tidak tertarik untuk bernegosiasi dengan kami. Mereka terus menyeret kami. Dan itu memengaruhi arus kas kami. Dana yang kami dapatkan dari penjualan saham Microsoft dan Yahoo adalah untuk mengakuisisi AMD. Harga saham mereka juga dinilai terlalu tinggi. Dan tidak akan ada fluktuasi serius dalam 2 hari ini. Anda juga dapat menariknya hingga tahun depan. Setelah harga saham mereka jatuh, mereka akan memohon kepada kita untuk mengakuisisi mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang investasi lain. Mendapatkan AMD sangat penting bagi Feng Yu. Ini adalah satu-satunya perusahaan CPU yang dapat menyaingi Intel di masa depan. Meskipun AMD tidak dapat memenangkan Intel, setelah mereka mengalihkan fokus pada kartu grafis, mereka lebih baik dari Nvidia. Alasan lain kegagalan AMD adalah mereka melakukan beberapa langkah yang salah dalam penelitian mereka. Jika tidak, pangsa pasar mereka tidak akan terlalu rendah. Nantinya, salah satu pemegang saham Intel juga menjadi pemegang saham AMD. Banyak orang berspekulasi bahwa AMD bisa tetap eksis karena Intel mengizinkannya. Hal ini untuk mencegah Intel dituntut karena memonopoli pasar. Tapi pemegang saham itu tidak memiliki hak suara. Dan AMD telah memburu orang-orang dari Intel.
Jika Feng Yu memiliki cukup dana, dia akan mendapatkan Intel secara langsung. Tapi harga saham Intel terlalu mahal sekarang. Semua pemegang saham Intel menghasilkan banyak uang sekarang. Dan tidak ada dari mereka yang mau menjual sahamnya kepada Feng Yu. Hampir tidak mungkin untuk membeli saham dari orang lain ketika mereka menghasilkan uang. Feng Yu harus menawarkan harga premium jika dia ingin membeli saham. Tetapi dia bahkan tidak mampu membayar setengah dari harga saat ini. Apalagi harga premium. Bahkan AMD sekarang bernilai lebih dari 70 miliar dolar Amerika Serikat. Tentu saja, tidak banyak saham voting. Dan target Feng Yu adalah saham ini. Namun tidak mudah untuk mendapatkan saham tersebut. Pemegang saham memiliki keyakinan buta bahwa AMD akan mengejar dan bahkan melampaui Intel. Feng Yu juga tidak akan membayar harga premium untuk saham tersebut karena harga saham akan segera jatuh. Kembali bekerja. Dan jangan biarkan orang lain tahu bahwa kami telah menghubungi AMD. Iya bos. Begitu informasi ini bocor, harga saham AMD akan naik, yang tidak menguntungkan tawaran pengambil alihan Feng Yu. Nilai pasar AMD dinilai terlalu tinggi. Dan mengapa Feng Yu membantu mereka menaikkan harga saham dan menaikkan biaya? Sekarang, Feng Yu sedang menunggu harga saham AMD jatuh dan kemudian menghubungi para investor tersebut. Feng Yu meminta Ralph menghubungi pemegang saham AMD untuk memberitahu mereka bahwa dia tertarik dengan saham mereka. Dia tahu pemegang saham tidak akan menjual saham mereka kepadanya sekarang. Tetapi ketika pemegang saham ingin menjual sahamnya, mereka akan memikirkan Feng Yu terlebih dahulu. Saat Feng Yu sedang bersantai dan minum teh di kantornya, New York berada dalam kekacauan. Banyak media mencoba menghubungi Feng Yu tetapi diblokir oleh Ralph. Banyak wartawan sedang menunggu Feng Yu di luar Empire State Building. Mereka ingin mewawancarainya dan memverifikasi apa yang dia katakan kepada CNN. Feng Yu menyesal datang ke kantornya dan seharusnya sudah kembali ke China sekarang. Bam. Paul Allen meninju meja di kantor Bill Gates. Ini terlalu banyak. Bagaimana Feng bisa mengumumkan kepada publik bahwa saham Microsoft kita dinilai terlalu tinggi? Bill Gates juga terlihat mengerikan. Dia juga tidak mengharapkan Feng Yu mengatakan hal-hal itu. Sepertinya mereka benar-benar jatuh. Dan Feng Yu tidak menahan diri. Steve, adakan konferensi pers. Beritahu wartawan bahwa Microsoft mendapat untung besar. Dan harga saham akan terus naik. Juga, Paul, Steve, kalian berdua, masing-masing akan mengambil sejumlah uang bersamaku untuk mendorong harga saham kita naik untuk menstabilkan pasar. Perintah Bill Gates. Setelah Ballmer pergi, Bill Gates menatap Paul Allen. Apakah menurutmu apa yang dikatakan Feng tentang perusahaan blue chip yang mengarang laporan keuangan mereka itu nyata? Bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.